Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Erwin Pradana. Saya dari kelas Ekonomi Islam Reguler A kelas B. NIM saya B106211038. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal dari beberapa materi yang telah saya pelajari selama setengah semester ini. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan himpunan. Di sini diketahui semesta memiliki angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. A memiliki angka 2, 4, 6, 8. B memiliki angka 2, 3, 5, dan 7. Di sini kita disuruh untuk tentukan yang pertama A irisan B. Di sini A irisan B itu berarti angka yang dimiliki A dan angka yang dimiliki B. Di sini angka yang dimiliki A dan B yang sama itu hanya 2 dan 2. Jadi jawaban yang untuk nomor pertama itu jawabannya hanya 2. Untuk soal yang kedua, di sini ditanyakan A gabungan B. A gabungan B di sini kita disuruh untuk menggabungkan semua angka yang ada di A dan B. Tetapi jika angka itu ada 2, maka hanya ditulis satu saja. Di sini A memiliki angka 2, 4, 6, dan 8. B memiliki angka 2, 3, 5, dan 7. Jadi dapat kita simpulkan gabungan A dan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk soal yang ketiga di sini ditanyakan A selisih B. A selisih B di sini yang dimaksud adalah himpunan A yang tidak dimiliki B. Jadi himpunan A yang tidak dimiliki B itu hanya 4, 6, dan 8. Untuk nomor keempat di sini ditanyakan komplement A. Apa yang dimaksud komplement A? Maksudnya di sini adalah himpunan semesta yang tidak termasuk anggota A. Himpunan semesta yang tidak termasuk anggota A ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Di sini lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang deret hitung. Deret hitung ini kita belajar tentang deret aritmatika. Yang mana contoh soalnya di sini adalah suku ke-40 dari barisan 2, 4, 6, 8, 10 titik-titik adalah, dan berapa jumlah suku ke-40 tersebut. Di sini diketahui A sama dengan 2. Maksudnya A2 di sini adalah angka pertama atau suku pertama. Jadi itu adalah A. Dan B ini adalah pembeda. Pembeda ini adalah selisih antara barisan ini. Selisihnya adalah 2, 2, 2, 2. Jadi tinggal kita masukkan saja untuk mencari suku ke-40-nya. Di sini rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Di sini kita mencari suku ke-40, jadi U40. Masukkan A-nya jadi 2, masukkan N-nya itu yaitu sukunya 40. 40 dikurang 1, masukkan B-nya yaitu 2. Jadi 2 ditambah 40 kurang 1 sama dengan 39 dikali 2. Jadi ini dikalikan dulu, 39 kali 2 hasilnya 78. Baru 2 tambah 78 sama dengan 80. Jadi suku ke-40 dari barisan 2, 4, 6, 8, 10 adalah 80. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu jumlah suku ke-40. Di sini suku ke-40 memiliki rumus dalam mencari jumlah suku tersebut adalah Sn sama dengan N dibagi 2 A tambah UN. Jadi Sn-nya tinggal kita masukkan aja.
SN-nya sama dengan 40, S40. 40 dibagi 2 dikali 2 ditambah 80. Di sini kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya. Jadi 2 tambah 80 sama dengan 82. Baru dibagi 40 dibagi 2 itu 20. Setelah mendapatkan dari dua hasil ini, tinggal kita kalikan saja 20 dengan 82 menjadi 1640. Jadi jumlah suku dari ke 1 sampai 40 adalah 1640. Dan setelah dari materi tersebut, kita akan masuk ke dalam penerapan deret hitung pada ekonomi. Di sini yang pertama adalah model perkembangan usaha. Di sini contoh soalnya adalah perusahaan buah jeruk manis menghasilkan 3000 buah jeruk pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan penanaman pohon membuat produktivitasnya meningkat, perusahaan mampu menambah 600 buah jeruk setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya diasumsikan konstan atau tetap, maka A. Berapa buah jeruk yang akan diproduksi pada bulan ke-8? B. Berapa jumlah buah jeruk yang diproduksi sampai bulan ke-8? Di sini A-nya itu 3000. Karena apa? Pada bulan pertamanya itu dihasilkan 3000 buah jeruk. B-nya 600. Dapat dari mana, yaitu 600 buah jeruk setiap bulannya. Dan N-nya itu 8. Jadi untuk menjawab yang pertama, yaitu buah jeruk yang diproduksi pada bulan ke-8. Di sini rumusnya itu sama dengan yang pertama tadi, yaitu dari hitung, tinggal kita masukkan N-nya jadi UN-nya 8 atau di sini kita tulis S8. A-nya kita masukkan 3000, N-nya kita masukkan 8, dikurang 1, B-nya kita masukkan 600. Jadi 3000 ditambah 8 kurang 1 sama dengan 7 dikali 600. Kita kalikan dulu, 7 dikali 600 sama dengan 4200. Baru kita tambahkan dengan 3000. Jadi 7200. Jadi buah jeruk yang diproduksi pada bulan ke-8 adalah 7200. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jumlah buah jeruk yang diproduksi sampai bulan ke-8. Di sini berarti jumlah semua buah jeruk yang telah diproduksi dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Di sini sama saja dengan soal yang tadi, yaitu rumus SN. Tetapi di sini dilambangkan dengan J. Tinggal kita masukkan saja J8, N-nya itu 8, dibagi 2, ditambah 3000, ditambah UN-nya yaitu ini 7200. Jadinya 4 dikali 3000 tambah 7200 sama dengan 10200. Jadi 40800. Jadi jumlah buah jeruk yang diproduksi dari bulan pertama sampai ke-8 adalah 40800 buah. Ini untuk contoh soal model perkembangan usaha. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu model bunga majemuk. Yang mana contoh soalnya adalah seorang nasabah bank meminjam uang di bank sebesar 6 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 4% per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Di sini diketahui P sama dengan 6 juta. 6 juta ini dapat dari mana? Yaitu seorang nasabah meminjam uang di bank sebesar 6 juta. N-nya 3 tahun, yaitu jangka waktunya. I-nya itu 4%, ini bunganya. 4% sama dengan 0,04. Jadi tinggal kita masukkan saja. Rumusnya itu Fn sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Kita mencari F3, yaitu dari 3 tahun ini. P-nya tinggal kita masukkan saja, 6 juta dikali 1 tambah 0,04 pangkat 3. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung, jadi 1,0,4 kita pangkatkan 3. Jadi hasilnya itu 1,124864. Baru kita kalikan 6 juta dengan hasil yang telah kita dapat, yaitu 1,124864 menjadi 6.749.184 rupiah.
Jadi jumlah yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan tersebut adalah sebesar Rp6.749.184. Ini untuk contoh soal model bunga majemuk. Untuk penerapan deret hitung dalam bidang ekonomi yang selanjutnya adalah model pertumbuhan penduduk. Di sini contoh soalnya yaitu penduduk suatu kota berjumlah 600.000 pada tahun 2001. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk tersebut pada tahun 2013. Di sini diketahui P1-nya itu 600.000. R-nya itu 4% sama dengan 0,04. T-nya itu 2001 sampai 2013. Di sini 2001 juga termasuk kita hitung. Hasilnya itu menjadi 13 tahun. Untuk penyelesaiannya yaitu tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus, yaitu rumusnya P sama dengan P1 dikali 1 tambah R pangkat T dikurang 1. Di sini tinggal kita masukkan saja P1-nya itu 600.000 dikali 1 tambah 0,04 pangkat 13,1. 13 kurang 1. Mohon maaf. Jadi kita kerjakan dulu yang di sini. 1 tambah 0,4 yaitu 1,04 pangkat 12. Hasilnya itu yaitu 1,6010322185676. Dan dikalikan hasil pengaliannya itu yaitu 960.619 jiwa. Jadi jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 960.619 jiwa. Oke, setelah materi penerapan deret hitung dalam ekonomi, selanjutnya kita mempelajari tentang fungsi penawaran dan permintaan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal terlebih dahulu tentang fungsi penawaran. Barang A jika dijual seharga 6.000 per buah, produsen akan menawarkan sebanyak 3.000 buah. Tetapi, jika barang tersebut dijual dengan harga 9.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen akan meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimana fungsi penawarannya? Di sini diketahui P1 6.000, yaitu untuk yang harga pertamanya yaitu 6.000. Di sini Q1 3.000, yaitu kuantitasnya itu 3.000 per buah untuk yang pertama. Tetapi barang tersebut dijual dengan harga 9.000. Kemudian, jadi P2-nya itu 9.000. Dapat dari mana? Yaitu harga keduanya. Dan penawarannya itu menjadi 6.000 buah. Jadi rumusnya dalam mencarinya itu adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per 32 Q2 dikurang Q1. Mohon maaf. Jadi tinggal kita masukkan saja. Untuk P-nya kan itu tidak ada. Yang ada itu hanya P1 dan P2, maka kita masukkan hanya P1 dan P2. Menjadi P1-nya itu 6.000, P2-nya itu 9.000 dikurang 6.000 dikurang P1 sama dengan Q. Q-nya kan tidak ada, hanya ada Q1 dan Q2. Berarti yang dimasukkan hanya Q1 dan Q2. Q1-nya itu 3.000, Q2-nya itu 6.000, Q1-nya itu 3.000. Jadi tinggal dikurangkan yang bawahnya dulu, dan atasnya itu tetap P dikurang 6.000 per 3.000, Q dikurang 3.000 per 3.000. Di sini tinggal dikali silang, yaitu ini kali ini, dan ini dikali dengan ini, yang ini. Jadi 3.000 dikali P kurang 6.000 sama dengan 3.000 dikali Q kurang 3.000. Di sini tinggal kita kalikan saja 3.000 dikali P, jadi 3.000 P, 3.000 dikali 6.000 menjadi 18 juta. Untuk sebelahnya itu sama, 3.000 dikali Q, hasilnya 3.000 Q, 3.000 dikali min 3.000 menjadi min 9 juta. Di sini 18 jutanya kita pindahkan ke sebelah, menjadi 3.000 P sama dengan 3.000 Q dikurang 9 juta ditambah 18 juta. Mengapa di sini menjadi tambah? Karena pindah ruas, minus menjadi plus.
Di sini tinggal kita pindahkan saja 3.000-nya menjadi pembagi. Jadi 3.000 Q ditambah 9 juta per 3.000. Di sini kita bagi menjadi hasilnya 1/1 Q tambah 3.000. Jadi fungsi penawarannya bisa kita ubah menjadi Q ditambah 3.000 karena di depan Q hanya 1. Fungsi yang kedua yaitu fungsi permintaan. Di sini contoh soalnya adalah barang A jika dijual seharga 6.000 per buah akan terjual sebanyak 2.000 buah. Tetapi jika barang tersebut dijual dengan harga 5.000 per buah, maka jumlah permintaan akan meningkat menjadi 4.000 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Di sini pengerjaan untuk fungsi permintaan dan penawaran itu sebenarnya sama dan rumusnya itu sama. Untuk P1-nya yaitu 6.000, P2-nya itu 5.000, Q1-nya itu 2.000, Q2-nya itu 4.000. Di sini sama, rumusnya pun sama yaitu P dikurang P1, P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Di sini tinggal kita masukkan saja P dikurang 6.000, P2-nya kita masukkan 5.000 dikurang 6.000, Q dikurang 2.000, Q2-nya kita masukkan 4.000 dikurang 2.000. Jadi tinggal kita kurangkan dulu yang di bawah menjadi min 1.000 dan 2.000. Tinggal kita kali silang, ini kali ini kali ini. Menjadi 2.000 dikali P kurang 6.000 sama dengan min 1.000 dikali Q dikurang 2.000. Sama ini tinggal 2.000 kali P, 2.000 kali min 6.000, min 1.000 dikali Q, min 1.000 dikali min 2.000. Di sini hasilnya 2.000 P dikurang 12 juta sama dengan min 1.000 Q ditambah 2 juta. Di sini min 12 jutanya juga kita pindah ruaskan. Minus pindah ruas menjadi plus. Hasilnya 2.000 P dikurang 1.000 Q tambah 2 juta tambah 12 juta. Di sini 2.000-nya kita pindahkan menjadi pembagi. P sama dengan min 1.000 Q ditambah 14 juta bagi 2.000. Hasilnya min setengah tambah 7.000. Jadi fungsi permintaannya itu adalah min setengah tambah 7.000. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang keseimbangan pasar. Dimana contoh soalnya ini yaitu fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 16 dikurang 2P dan fungsi penawarannya yaitu Q dikurang sama dengan min 4 tambah 2P. Di sini pertanyaannya adalah berapa harga dan jumlah keseimbangan. Untuk mencari harga keseimbangan yaitu rumusnya Q1 sama dengan Q2. Yang mana Q1-nya itu yaitu 16 dikurang 2P tinggal kita masukkan saja sama dengan min 4 tambah 2P yaitu ini Q2-nya. Tinggal kita pindahkan saja 16 tambah 4 karena dia sama dan 2P tambah 2P. Yang negatif jika pindah ruas menjadi positif dan sebaliknya. Jadi 16 tambah 4 itu sama dengan 20, 2P tambah 2P sama dengan 4P. Di sini 4-nya kita pindahkan menjadi pembagi. 20 dibagi 4 yaitu 5. Jadi harga keseimbangannya itu 5. Untuk mencari jumlah keseimbangannya itu tinggal dimasukkan P-nya itu di salah satu fungsinya. Jadi kita masukkan di fungsi yang pertama. Q sama dengan 16 dikurang 2P. P-nya tinggal kita ganti 5 menjadi 16 dikurang 2 kali 5. Dikali dulu menjadi 16 kurang 10 dan hasilnya itu 6. Jadi jumlah harga keseimbangannya yaitu 5 dan jumlah keseimbangannya yaitu 6. Sekian materi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika banyak terjadi salah kata saya mohon maaf. Jika terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika terdapat kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.